Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Suwardani. Saya adalah peserta PPG dengan LPTK Universitas Negeri 11 Maret dan nomor peserta saya adalah X95250811435. Hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran kimia di jenjang kelas 10 SMA dengan materi campuran. Terima kasih dan selamat mengikuti. Selamat siang anak-anak. Ya, Bu. Ketua kelas, siapkan. Siap. Diri. Sebelum mulai alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian duduk kembali. Anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran kimia dengan materi campuran. Sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin absen dulu ya kehadiran kalian. Siapa di antara kalian yang tidak hadir? Aura ada? Farah, Natasha, Raina, Raisa, Rusmiati, Davinta, Jibril, Ocha, Suci. Berarti kita ada ya. Oke. Baik. Anak-anak, karena kita belajar di siang hari, Ibu ingin kalian ambil posisi yang menurut kalian paling enak, paling nyaman, gitu ya. Paling enak, paling nyaman. Karena supaya kita tidak jenuh pertama ya, kalian tidak jenuh, tidak ngantuk juga karena ini memang sudah siang ya. Sebelum kita mulai pembelajarannya, apakah kalian sudah merasa posisi duduk kalian nyaman? Sudah ya? Sudah enak? Sudah ya? Oke, baik. Kita akan relaksasi dulu ya, kita akan relaksasi dulu karena kalian sudah belajar dari tadi pagi hari kan, dari pagi hari hingga dengan siang hari ini, supaya tidak terlampau jenuh ya, dan kalian bisa tetap fokus dalam pembelajaran kimia ini ya. Tarik nafas yang dalam, kalian tahan, kalian hembuskan. Sudah lebih baik? Oke, Ibu harapkan kalian bisa lebih fokus dalam pembelajaran kimia kita kali ini. Anak-anak, kalian kemarin libur panjang ya, libur selama 3 hari kurang lebih ya. Nah, selama 3 hari itu Ibu ingin tahu kegiatan kalian di sekolah dan di rumah, gitu ya. Apa kalian senang? Senang ya. Kemudian kalian siap untuk kembali ke sekolah? Siap ya. Kemudian saat kalian libur 3 hari itu, apa kalian tetap belajar di rumah? Tetap belajar. Saat kalian belajar, ada nggak yang mendampingi kalian di rumah? Ada. Siapa yang mendampingi kalian? Kakak, orang tua, ada yang ibu juga ya. Baik,
Adakah materi pembelajaran di rumah yang menurut kalian itu sulit? Tidak ada. Seandainya ada, apa yang kalian lakukan? Ternyata kalian sampai rumah, oh ternyata materinya sulit banget yang aku belum paham. Diskusi dengan teman dekat. Berarti kalian kalau diskusi dengan teman dekat, biasanya apa? Janjian, ketemuan gitu? Oke, janjian. Baik. Kalian di rumah itu belajar dengan kondisi apa sih? Kalau ibu boleh tahu. Sambil bermain musik. Sambil mendengarkan musik. Ya, sambil mendengarkan musik berarti kalian belajar. Oke. Itu membuat kalian itu nyaman, enak. Oke. Selain kalian belajar, kemudian ditemani orang tua juga, kalian main gak sih di rumah? Main gak sama teman gitu? Main. Berarti kalian di rumah juga ada teman ya? Ada. Interaksi kalian sering di rumah dengan teman? Sering ya? Oke, baik. Anak-anak, seperti yang kalian tahu ya, hari ini kita akan belajar kimia dengan materi campuran. Ya, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian memahami. Ya, tujuan dari pembelajaran ini agar kalian memahami campuran itu apa. Ya, kemudian apa yang disebut dengan campuran? Contohnya bagaimana? Kalau ini kira-kira campuran bukan ya Bu? Nah, itu kita akan pelajari di hari ini ya dengan bahan contoh yang sudah Ibu siapkan ini. Ya. Nanti dari sini kita akan tahu, oh kalau campuran itu ternyata ini. Campuran itu apa aja sih? Kemudian kalau campuran A, ciri-cirinya kayak apa? Ada berapa jenis sih campuran itu? Nah, itu ya. Itu akan kita cari tahu jawabannya di hari ini. Gitu ya. Baik, sebelumnya Ibu mau minta tolong kepada salah satu siswa Aura. Bisa tolong? Oke, Aura, Ibu minta tolong kamu larutkan ketiga contoh ini. Di sini ada ketiga bahan contoh ya. Ini adalah larutan garam. Ini adalah garam. Ini adalah pasir. Ini adalah susu. Dan ini adalah pelarutnya, airnya. Ya, kita akan melarutkan ketiga bahan ini dengan ketiga wadah yang berbeda. Aura, tolong dilarutkan masing-masing. Ambil satu sendok masing-masing, kemudian kamu larutkan, diaduk pelan-pelan. Baik, cukup. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah larutan susu. Ini kita tambahkan air, tapi airnya jangan terlalu banyak ya, karena hanya untuk melarutkan saja. Oke, baik, Ibu tambahkan. Aura, tolong diaduk. Oke, cukup. Berikutnya yang pasir, diaduk. Oke, cukup. Berikutnya yang susu. Oke, diaduk. Oke, cukup. Baik. Silakan duduk kembali. Anak-anak, kalian perhatikan. Dari ketiga bahan contoh yang Ibu berikan ini, menurut kalian, ini adalah larutan garam. Ya. Ini adalah larutan pasir. Dan ini adalah larutan susu. Nah, dari ketiga bahan contoh ini, menurut kalian, mana yang lebih mudah untuk dipisahkan? Larutan pasir. Kira-kira kenapa menurut kalian pasir ini mudah dipisahkan? Karena partikelnya lebih besar. Oke, kita cari tahu jawabannya melalui
praktikum yang akan kalian lakukan. Ya, jadi Ibu tidak akan memberitahu jawabannya, tetapi kalian akan temukan sendiri jawaban ini melalui praktikum ini. Oke, kemarin kita sudah sepakat ya, LKPD-nya sudah di tangan kalian semua ya. Lembar kerjanya sudah di tangan kalian ya. Oke, baik. Ibu akan membagi ke dalam 3 kelompok yang sudah terbentuk kemarin ya. Silahkan untuk masing-masing kelompoknya mengambil bagian. Bisa di sini, dan di sini. Dibagi 3 ya. Silahkan bisa digeser-geser ya bangkunya ya, supaya kalian bisa lebih leluasa. Baik, ini kelompok yang sudah terbentuk ya. Silahkan kalian posisikan seenak mungkin, senyaman mungkin, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam praktikum ini. Oke, silahkan kalian duduk. Untuk Aura dengan larutan apa? Dengan larutan pasir. Oke, silahkan. Berikutnya Natasha dengan larutan susu. Oke. Berikutnya dengan larutan garam. Baik. Baik, kalian sudah dengan alat dan bahan masing-masing ya, larutan garam dengan larutan garam, larutan susu dengan larutan susu, yang larutan pasir dengan larutan pasir. Oke. Sekarang kalian amati ciri-ciri apa yang tampak dari larutan-larutan tersebut, kemudian kalian tulis di dalam LKPD kalian. Untuk ketiga larutan yang sama. Oke, silahkan. Apa yang tampak dari larutan pasir? Airnya keruh dan terdapat endapan di bawahnya. Airnya keruh, terdapat endapan di bawahnya. Kita lihat coba. Ini sudah diaduk tadi ya? Ya, sudah Ibu. Udah diaduk. Oh iya, ini ada endapannya ya, walaupun ada juga pasir yang terdapat di atasnya. Larutan hasil dari ini kamu apain ini larutannya? Kamu saring? Iya, Ibu. Kamu saring, berarti dia metodenya dengan metode filtrasi ya, penyaringan. Hasilnya apa? Mana coba disaring?
Disaring. Mana hasilnya? Hasilnya adalah geruh ya. Iya, airnya Geruh. Oke. Ini berarti tadi terdapat sisanya ya. Iya. Sisa dari hasil penyaringannya. Oke, berarti ini yang tertahan. Iya. Bisa dipisahin berarti ya. Iya. Nah, berarti kalau kamu lihat dari sini, ini kan dia seperti yang ini tadi ya. Ini kan dia awalnya menyatu. Walaupun kita tetap lihat ada endapan di bawahnya ya. Ya, ini tetap ada endapan di bawahnya. Nah, ini kan berarti dia ada fase yang tidak larutnya. Betul? Betul. Sementara yang pelarutnya ada di Di bawahnya. pelarutnya ada di Di bawahnya. Oh, di atasnya. Ya, ada di atas. Berarti ini terdapat dua fase. terdapat dua fasa ya. Ada pelarut dan ada zat terlarutnya. Ya, zat terlarutnya jelas ini di bawah. Oke, berarti metode pemisahannya dengan penyaring atau filtrasi. Dari kelompok Natasha. Ini apa? Larutan apa? Ini larutan Larutan susu tadi ya. Bagaimana cara pemisahannya? Diapain? Ini apa? Endapannya. Iya, endapan. Ini endapannya, ini air. Ini bisa begini ini agak keruh berarti ya. Iya. Ini diapain? Pakai penyaringan, pakai saringan? Pakai apa? Itu dituang pelan-pelan. Dituang pelan-pelan atau disebut dengan dekantasi ya. Berarti kalau ini jenisnya apa nih? Kalau larutan susu berarti jenisnya apa? Koloid. Koloid. Kenapa disebut dengan koloid? Karena keruh. Oke, karena larutannya keruh. Hampir sama dengan larutan pasir ya, hampir sama dengan larutan pasir. Berarti kalau larutan pasir itu dia fasenya kan dua ya, dua fase. Berarti dia campurannya apa? Heterogen. Kalau yang Natasha, ini berapa fase? Dua fase juga. Campurannya berarti jenisnya apa? Heterogen dan homogen. Heterogen dan homogen ya. Berikutnya dari kelompok Jibril. Kelompok Jibril dari kelompoknya Jibril ini apa? Larutan garam. Larutan garamnya mana yang sudah dilarutkan mana? Oke, berarti mana larutannya? Larutan garamnya mana? Larutan garamnya mana? Kalau kalian lihat dari sini berarti apa yang tampak? Larutannya apa? Tampak bening. Tampak bening ya. Ada nggak batas antara zat terlarut dengan pelarutnya? Tidak ada. Tidak ada. Berarti campurannya bisa kita katakan sebagai campuran Homogen. Campurannya bisa kita katakan sebagai campuran homogen. Ya. Kemudian bagaimana cara pemisahannya? Apa yang kalian lakukan? Diapain? Melalui campuran. Melalui evaporasi. Melalui evaporasi. Diapain tadi? Menggunakan lilin. Dipanaskan. Hasilnya apa yang terbentuk? Terbentuk garam.
Terbentuk garam, mana garamnya? Ini hasil pemanasannya ya, ada garamnya ya. Oke, baik. Jadi kalian sudah mengetahui ya oke, di sini bisa kita lihat ya. Mungkin dari kelompok yang di belakang bisa agak maju supaya kelihatan. Ibu akan menjelaskan. Jadi di sini yang sudah kalian praktekkan ini, ini adalah campuran antara garam dengan air. Maka dia larutannya bening, ya, larutannya bening atau larutannya homogen, ya, larutannya homogen. Berikutnya, nah ini yang sudah kalian lihat, ya, yang sudah kalian lakukan. Ini tadi di sini kalian pakainya garam ya tadi ya, berarti garam dengan air. Kemudian air dengan susu dan pasir dengan air. Kalian tampak seperti ini ya larutannya tadi ya. Yang kalian tampak seperti ini ya larutannya ya. Yang ini bening, yang ini keruh, bahkan agak butek kelihatan ya. Yang ini baru keruh, ya keruh tapi ini endapannya jelas di bawah ya. Pasir ini endapannya jelas di bawah. Nah, endapan yang jelas di bawah ini bisa kita katakan sebagai suspensi ya. Kalau yang dilakukan oleh tadi kelompok Natasha dan Ocha, maka dia bisa dikatakan sebagai koloid. Berikutnya kelompok dari Suci dan Jibril itu bisa dikatakan sebagai larutan gitu ya, karena dia tampak bening. Oke. Ini adalah berbagai metode pemisahan yang biasa dilakukan, baik itu yang secara sederhana maupun yang di laboratorium atau menggunakan berbagai peralatan. Yang kalian lakukan adalah dengan metode tadi apa? Metode menuang perlahan atau dekantasi, kemudian menggunakan saringan dengan filtrasi, kemudian berikutnya yang terakhir adalah dengan pemanasan atau evaporasi ya. Jadi untuk larutan-larutan yang dia tidak bisa disaring seperti garam itu partikelnya halus ya, tidak bisa disaring, itu dia bisa menggunakan metode lain, baik itu evaporasi atau metode lain yang mungkin bisa digunakan lagi seperti dekantasi mungkin ya, atau menuang perlahan seperti yang dilakukan oleh kelompok Natasha dan Ocha. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Ini adalah perbedaan dari larutan-larutan yang sudah kalian amati atau kalian lakukan percobaannya tadi ya. Kalau larutan yang dia kategorinya larutan dari kelompoknya Natasha, dari kelompoknya Suci dan Jibril, itu dia bersifat homogen. Ukuran partikelnya sangat kecil. Ya, dia terdiri atas satu fase dan dia tidak dapat disaring. Nih, jelas ya, tidak dapat disaring. Ya. Berikutnya dari kelompok Natasha dan Ocha, kategorinya adalah apa, Natasha? Kategorinya apa? Koloid. Koloid itu dia terlihat homogen. Makanya tadi Natasha bilang dia heterogen, homogen, gitu ya. Nah, dia terlihat homogen, tetapi sebetulnya dia adalah heterogen. Dia sebetulnya heterogen. Dia terdiri dari dua fase, ya. Terdiri dari dua fase dan dia sebetulnya tidak dapat disaring. Maka tadi si Natasha melakukannya dengan cara menuang pelan-pelan atau menuang perlahan, ya, atau dekantasi itu tadi.
Oke. Nah, terakhir dari kelompoknya aura. Dari kelompoknya aura ini dia larutannya larutan air dan pasir. Dia sifatnya adalah suspensi campurannya. Sifatnya adalah suspensi dan dia heterogen. Partikelnya relatif lebih besar dari koloid dan larutan, maka dia terdiri dari dua fasa. Dan dia dapat disaring. Salah satu ciri-ciri yang tampak yaitu airnya sangat keruh, ya. Airnya sangat keruh dan ada endapan di bawahnya. Gitu ya. Ada endapan di bawahnya. Baik. Dari yang sudah kalian lakukan ini, Ibu ingin tanya, kira-kira apa yang kalian rasakan dengan apa yang sudah kita lakukan dalam praktikum hari ini? Senang, sangat senang. Senang dengan hal yang baru. Kemudian, hal menarik apa sih yang kalian temukan yang kira-kira berhubungan dengan apa kehidupan sehari-hari ya? Aplikasi kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian temukan? Hal menarik yang saya temukan di pelajaran hari ini, yang pertama itu saya jadi tahu kalau larutan garam itu bisa dipanaskan dan menghasilkan garam. Dan yang kedua juga saya jadi tahu pasir dengan air bisa disaring dengan saringan biasa. Pasir jadi bisa disaring dengan penyaring biasa. Iya. Oke, baik. Keterampilan apa lagi yang bisa kalian temukan dalam diri kalian terkait dengan praktikum di siang hari ini? Saya bisa mencoba berbagai larutan. Nanti saat di rumah dengan metode filtrasi atau lainnya. Kalau larutan teh bisa dipisahkan. Tidak ya, Bu? Larutan teh bisa dipisahkan nggak ya kira-kira ya? Itu bisa menjadi salah satu alternatif dari bahan contoh kalian di rumah ya. Mungkin kalian bisa melakukan metode yang sudah kalian lakukan ini, baik itu filtrasi, baik itu dekantasi ataupun dengan evaporasi. Kira-kira kalau teh itu dievaporasi akan terbentuk ekstrak teh lagi nggak ya, atau seperti apa yang terbentuk apa kalau teh itu dipanaskan gitu ya. Kemudian teh itu kalau dituang pelan-pelan kira-kira apa hasilnya? Atau mungkin difiltrasi, disaring kira-kira bisa nggak ya? Nah, seperti itu. Coba, atau dengan larutan bahan contoh yang lain, misalnya apa di rumah ada? Mungkin dengan kopi, apakah sama hasilnya dengan pasir? Gitu ya. Mungkin itu bisa menjadi bahan referensi kalian ya di rumah supaya kalian, oh ternyata kalau ini bisa ini, oh kalau ini dengan ini pemisahannya bisa dengan cara ini. Jadi kalian juga tahu. Barangkali juga mungkin kalian bisa menemukan metode pemisahan yang baru ya, selain yang sudah kalian ketahui gitu ya. Yang kalian ketahui ini kan ada 3 ya, ada filtrasi, dekantasi, dan evaporasi. Mungkin kalian akan menemukan referensi lain dari hasil percobaan kalian di rumah. Setuju? Setuju. Oke. Baik, jadi apa yang bisa kita simpulkan dari praktikum kita di siang hari ini? Dari larutan pasir dulu, coba. Ada kesimpulan apa yang kalian bisa temukan? Dari kelompok kami, hasil kesimpulan dari praktikum larutan pasir tidak larut dengan air, tapi warna larutannya keruh karena pasir lebih besar ukurannya sehingga pasir mengendap dan larutan dapat dipisahkan dengan penyaringan biasa. Dengan penyaringan biasa, karena partikel pasirnya lebih besar ya. Ya, Ibu. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Aura. Untuk kelompok Natasha atau Ocha, apa yang kalian bisa simpulkan? Hasil kesimpulan praktikum larutan susu adalah susu dilarutin dengan air, larutannya keruh, tapi dipisahkan dengan butiran susunya dengan menuang pelan-pelan, atau disebut dekantasi, sehingga yang tertinggal hanya endapan susu saja. Yang tertinggal hanya endapan Susu saja. susu. Berarti kalian pemisahannya adalah dengan dekantasi ya, menuang perlahan. Baik.
Terakhir dari kelompok Jibril dan Suci, apa yang bisa kalian simpulkan dari praktikum yang kalian lakukan di siang hari ini? Jibril? Hasil kesimpulan dari praktikum larutan garam, garam dengan air melarut semua, tapi bila larutan garam ini dipanaskan atau evaporasi, maka akan tertinggal garam murni lagi. Kalau larutan garam ini disaring, maka tidak akan bisa. Tidak akan bisa, berarti memang harus dipanaskan ya, harus dievaporasi karena dia larutannya homogen, sulit untuk dipisahkan, disaring pun dia nggak terlihat endapannya. Baik, dari ketiga larutan atau bahan contoh yang sudah kalian lakukan, adakah dari masing-masing kelompok, ini kan ada 3 kelompok ya, dari masing-masing kelompok adakah yang ingin bertanya dengan kelompok yang lainnya? Ya, dari kelompok Aura mau bertanya kepada kelompok Natasha. Apa yang mau ditanyakan? Selain larutan susu, menurut kelompok kalian apalagi contohnya? Tadi Natasha berarti dengan larutan koloid ya? Berarti contoh larutan koloid selain susu, maksudnya begitu ya? Ya, apalagi Natasha? Dari literasi yang kelompok kami baca, agar-agar dan santan adalah contoh dari hasil koloid. Agar-agar dan santan termasuk dari contoh koloid. Baik. Ada juga selain larutan susu itu agar-agar, santan, betul ya, minyak juga termasuk mentega, jelly dan mentega dan jelly termasuk sabun juga itu contoh dari koloid ya. Jadi sebetulnya koloid itu banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian praktek kimia kita untuk hari ini tentang kimia campuran. Berikan aplaus untuk masing-masing kelompok. Baik. Ini adalah praktikum kita untuk hari ini ya. Sekarang silahkan kalian kembali ke posisi kalian, tempat duduk kalian masing-masing dan dirapihkan. Kemudian kita akan masuk pada materi tentang campuran. Oke, silahkan. Sudah? Baik. Kita tadi sudah praktek ya, kita sudah tahu pasir itu contohnya apa saja gitu kan, larutan pasir itu termasuk dalam contoh apa, kemudian larutan susu itu termasuk dalam contoh apa, ya kemudian apalagi larutan garam termasuk di dalam contoh apa. Campuran seperti yang kita ketahui itu ada banyak metode pemisahan di dalamnya ya. Tidak hanya yang kalian tahu yaitu tentang filtrasi atau penyaringan ya, atau mungkin tadi yang dilakukan oleh Jibril apa? Evaporasi ya, atau evaporasi. Kemudian atau mungkin tadi apa yang dilakukan Natasha? Dekantasi ya, dilakukan Natasha. Tidak hanya itu ya, tidak hanya filtrasi, dekantasi atau evaporasi. Ada banyak macamnya, ada banyak ragamnya. Kita kenal juga ada yang namanya distilasi ya, distilasi. Kalau kalian lihat seperti ini ya. Distilasi itu biasanya digunakan juga untuk campuran dengan titik didih yang berdekatan
ya. Titik didihnya berdekatan. Misalnya adalah air dengan alkohol, ya. Air di angka 100 dan alkohol di angka 70 itu biasanya dia menggunakan distilasi, ya, karena berdasarkan perbedaan titik didih. Atau mungkin ada yang pernah kocok-kocok antara air dengan minyak? Coba Tatang, antara air dengan minyak kalau dicampur gitu, dikocok-kocok, kira-kira dia menyatu enggak? Enggak, Bu. Tidak. Kenapa dia tidak bisa menyatu? Kenapa dia tidak bisa menyatu? Karena minyak nggak bisa menyatu dengan air. Karena minyak tidak bisa menyatu dengan air. Bisa jadi. Ada lagi, kenapa minyak tidak menyatu dengan air? Karena minyak lebih berat massa jenisnya daripada air. Minyak massa jenisnya lebih berat daripada air. Bisa jadi minyak dengan air itu kalau kita kocok, dia tidak akan menyatu. Jadi kalau kita mau pisahkan, itu bisa dengan cara hampir sama kayak dekantasi, ya, menuang perlahan, ya, hampir sama dengan dekantasi seperti menuang perlahan. Kalau di sini ini kita melihatnya dengan corong pemisah, ya, dia dengan corong pemisah. Jadi dia dimasukin ke sini campurannya, si air dengan minyaknya, kemudian nanti si minyaknya akan turun ke bawah. Minyaknya akan turun duluan ke bawah. Gitu ya, airnya tersisa di atas. Gitu, ya. Itu metode pemisahan dengan corong pemisah, dengan bantuan corong pemisah. Kemudian ada lagi metode pemisahan misalnya dengan cara sublimasi. Ya, sublimasi itu biasanya digunakan untuk mendapatkan iodin murni. Jadi dia mendapatkan uap yang dikristalkan, ya. Jadi caranya adalah si iodin padat ini diuapkan, nanti akan terbentuk kristal. Jadi di atasnya itu langsung ada es, di bawahnya ada pembakar atau bunsen. Yang kalian lihat ini ya, bunsen, kemudian ini di atasnya ada uap. Sebetulnya metodenya hampir mirip dengan distilasi, di mana dia ada pembakaran dan langsung pendinginan. Jadi dia diharapkan terbentuk, kalau pada distilasi dia diharapkan terbentuk distilat. Kalau di sini dia akan terbentuk kristal. Kristal ini menempel di bawah si penutup yang ada esnya. Dia akan menempel di situ, ya, sublimasi itu. Oke, berikutnya adalah kromatografi. Kromatografi ini adalah dia dengan perbedaan perembesan, ya. Kita sudah praktikkan kemarin ya, kromatografi juga sudah ya, berdasarkan kecepatan perembesan, ya. Jadi pemisahan zat warna, misalnya dari satu spidol ini kita beri warna. Ini kan spidolnya warna hitam atau warna merah ini? Hitam. Apakah memang betul warna hitam ini benar-benar isinya tinta warna hitam atau ada campuran lain? Nah, salah satunya adalah dengan si kromatografi itu, ya. Kemarin kita sudah praktekkan juga. Jadi seperti itu, ya. Nah, pemisahan campuran ini banyak sekali dia aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali. Bahkan mungkin kalian bisa melakukannya juga di rumah, ya. Seperti yang tadi, siapa yang tanya tadi? Tadi siapa yang tanya? Kalau dengan apa dia mau coba apa di rumah? Dengan teh, ya. Natasha tadi mau coba dengan larutan teh, ya, silakan saja.
gitu ya. Kita lihat nanti minggu depan hasilnya seperti apa, gitu ya. Bisa saja, apakah itu nanti dengan evaporasi kah, apakah itu nanti dengan filtrasi kah, gitu ya. Dengan apa kira-kira teh itu lebih lebih baiknya, gitu ya. Ya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari larutan yang sudah kalian amati tadi. Nah, ini begini, ya kan? Tadi bening ya. Kira-kira selain garam sama air yang larutannya itu bening, apalagi? Bening tidak ada bidang batas. Bening tidak ada bidang batas, artinya bening itu ya bening, jelas gitu. Jadi kalau warnanya, katakanlah kalau ini kan warnanya bening ya, putih, bukannya susu ya, bukan putih ya, tapi memang bening, jelas gitu ya. Selain warna itu, warnanya tegas, tidak keruh. Kalau begini kan keruh, ini juga keruh kan. Kalau yang tegas itu warnanya apalagi selain larutan garam? Apa? Larutan gula, apalagi? Apalagi? Larutan sirup, ya, bisa. Apalagi? Kalau ini yang keruh seperti ini, jelaskan ya. Kalau susu dengan air kan jelas nih, keruh banget nih, ya kan? Larutannya dibilang putih enggak, bening juga enggak, ya. Kira-kira tadi yang ditanya ke kelompok Natasha itu apalagi, Natasha? Kalau itu tadi, selain larutan susu tadi apalagi? Agar-agar dan santan. Agar-agar dan santan. Santan juga warnanya kurang lebih kayak gini, betul nggak? Ya. Kalau agar-agar itu warnanya kayak gimana? Bening nggak? Atau cenderung seperti ini? Atau begini? Cenderung seperti susu, ya, cenderung seperti susu. Jadi memang yang paling banget berciri khas dari koloid itu adalah dia agak keruh, ya, dia agak keruh, gitu. Nah, kalau yang suspensi ini di sini contohnya adalah pasir dengan air. Kira-kira selain pasir dengan air apalagi tuh yang dia cenderung keruh? Apa? Dengan kopi. Kopi keruh juga. Keruh ya. Kita bisa lihat kurang lebih hampir seperti ini ya. Ya. Oke. Selain itu ada lagi enggak? Apa? Dengan bubuk teh. Berarti kalau suspensi itu dia jelas ada apa di bawah ini? Ada endapan, ya. Kalau kopi ada endapannya? Ada. Kalau bubuk teh ada endapan enggak? Ada. Bubuk teh ada endapan. Oke, berarti dia termasuk juga dalam suspensi, ya. Termasuk juga dalam suspensi. Oke, kita lihat lagi. Ini adalah contohnya. Jadi larutan, ya, dia pertama tadi kesimpulannya adalah bersifat homogen, ya, karena ukuran partikelnya sangat kecil, ya, ukuran partikelnya sangat kecil, kemudian dia terdiri dari satu fase dan dia tidak bisa disaring, ya, jelas itu. Contohnya adalah larutan gula yang tadi ditanya, yang tadi dijawab ya. Larutan gula betul, larutan garam, alkohol pun sama, dia termasuk dalam larutan. Kemudian larutan asam cuka, larutan HCl dan lain-lainnya, ya. Artinya memang dia bentukannya adalah cair dengan cair, ya, larutan. Oke, yang berikutnya adalah suspensinya. Suspensi bersifat heterogen, ya. Karena apa? Karena ukuran partikelnya memang sangat besar. Ukuran partikelnya sangat besar.
Nah, karena dia heterogen, pasti ada dua fase. Ada fase atas, fase bawah. Fase atas untuk pelarut, fase bawah untuk zat terlarut. Ya, untuk zat terlarut. Dan dia bisa disaring. Jelas tadi kita pakai pasir, ini bisa disaring ya. Ini hasil saringannya. Ini pasirnya. Ya, jadi jelas dia bisa disaring karena memang si partikel ini ukurannya sangat besar. Berikutnya, koloid. Nah ini, koloid ini yang sebetulnya dia sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, koloid ini dia terlihat homogen, tetapi sebetulnya dia adalah heterogen. Ya, sebetulnya dia adalah heterogen. Ukuran partikelnya berada di antara, jadi antara larutan dan suspensi. Ya, antara larutan dan suspensi. Biasanya dia terdiri dari dua fase, biasanya. Jelas. Jadi kalau kita ngelihat ke sini, ya. Nah, kalau kita ngelihat ke sini, ini dia sebetulnya dia kelihatannya sama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih dalam, dia sebetulnya ada dua fase. Sama seperti ini, tapi dia tidak terlihat. Karena larutannya sangat keruh, lebih keruh dari suspensi. Ya, untuk yang koloid dia larutannya lebih keruh dari suspensi sehingga endapannya atau perbedaan fasenya itu tidak terlihat. Ya, tidak terlihat. Sama seperti ini tadi nih. Ini sudah dipisahkan nih. Ini kan kalian lihat nih, kan tidak terlihat betul-betul ya. Ini coba kalian lihat nih. Atasnya kan nggak begitu terlihat nih. Nih ya. Ini yang tadi susu tadi nih. Ya kan nggak begitu terlihat, ya kan? Beda dengan yang pasir ini. Mana pasir? Pasir ini terlihat sekali. Nih, ya. Tuh. Pasir masih kelihatan tuh endapannya di bawah tuh, masih kelihatan, ya. Tuh. Dari sini juga deket, kalau kita lihat dari atas sini juga kelihatan dia. Ya, seperti itu. Jadi sangat keruh sekali. Oke. Nah, itu adalah yang tadi kalian simpulkan. Jadi, larutan itu antara garam dengan air itu larutan karena dia homogen dan bening. Kemudian susu dengan air itu dia koloid ya karena dia keruh. Kemudian dia heterogen tapi tampak homogen. Kemudian pasir dan air itu adalah suspensi karena dia ada endapannya dan larutannya keruh gitu. Ya. Nah, setelah kita melakukan praktikum, kemudian Ibu juga sudah menjelaskan beberapa poin terkait dengan campuran ini, ya. Kita berdiri sejenak ya supaya kalian tidak ngantuk ya dan nggak pegel juga ya. Duduk ya kan, duduk di bangku terus duduk di bawah. Yuk kita berdiri sebentar sejenak. Kita berdiri. Kemudian dilemesin tangannya yang tadi habis praktek. Olahraga sedikit ya, olahraga di dalam kelas. Oke. Mau lari-lari kecil biar nggak pegel? Silahkan. Oke. Di kakinya dilemes-lemesin, tangannya dilemesin. Oke. Kita speaking sebentar ya. Kalau Ibu bilang 1 tambah 1 itu jawabannya berapa? 2 ya, tapi jawabannya harus salah. Jadi 3 ya. Nah, terserah, pokoknya jawabannya harus salah. Ya, kalau jawabannya benar berarti dia nggak fokus ya. Berarti kita belajar nggak benar nih hari ini ya. Kita belajar tidak benar. Oke, kita coba fokus dulu ya. Kita coba fokus di siang hari ini. Coba nih, Ibu pengen tahu. 2 tambah 5. 2 tambah 5. Natasha. 1000.
1000. Banyak banget 2 tambah 5 1000. 4 tambah 8. Raisa. Ini. 2 tambah 8. Dia nggak bisa bohong berarti jujur. Anak jujur. Anak jujur. Suruh joget katanya, suruh joget. Oke. Lagi ya. Oke. 2 kali 4. Datang. 8. Nggak bisa bohong. Berarti jujur. Ya nggak bisa kan? Ayo kan? Ibu bilang fokus. Jawabannya harus salah. Berarti kalau bener dia nggak fokus. Ya, oke? Bisa ya? Berarti oke. Lagi ya. 2 tambah 5. Jibril. 25. Betul. 2 tambah 5, 25, betul. Cari yang paling gampang, digabung aja angkanya, betul. Fokus berarti Jibril. 2 kali 1, Aura. 32. 32. Oke, baik. Satu lagi. Raina, berarti di sini Raina. 3 dikurang 0, Raina. 58. 58, malah makin banyak. Oke. Appreciate untuk kalian semua. Oke. Baik, silakan kalian duduk kembali. Oke. Ibu ingin kalian mencari dari literasi ya, dari literasi digital kalian, berarti dari HP ya. Ingat dicari dari HP ya, jangan dibuka dengan aplikasi yang lain. Carilah contoh dari metode pemisahan. Carilah contoh dari metode pemisahan untuk sublimasi, kemudian untuk kristalisasi, kemudian kristalisasi, dan satu lagi adalah dari dekantasi. Jadi ada dari sublimasi, dekantasi, dan satu lagi dari kristalisasi. Oke, silahkan kalian cari. Silahkan kalian cari jawabannya, bisa dari kalian browsing di Google atau di manapun yang bisa kalian cari ya. Silahkan kalian cari jawabannya. Kalian cari jawabannya, kemudian kalian pahami. Bila ada yang tidak kalian mengerti, kalian bisa tunjuk tangan, ajukan pertanyaannya ke ibu. Oke? Bisa ya? Oke, selamat mengerjakan.
Gimana? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Coba dibaca. Dari Natasha. Coba Natasha. Jadi contoh dari sublimasi adalah yaitu memisahkan kapur dari campurannya dengan pasir. Kapur harus bisa menyublim ketika dipanaskan, sedangkan pasir tidak. Memanaskan kapur, berarti pemanasan kapur. Untuk contoh sublimasi yang lain selain dengan pemanasan kapur, Aura Rusmiati ada? Aura ada? Sublimasi belum. Kalau yang dekantasi ada. Kalau yang dekantasi apa? Contohnya itu kayak memisahkan minyak goreng bekas dari ampasnya atau menuang air dari wadah yang berisi endapan. Menuang air dari wadah yang berisi endapan. Bisa jadi menuang minyak goreng, berarti minyak goreng yang sudah dipakai ya. Biasanya kan ada tuh ampas-ampasnya ya, bekas goreng ikan misal, atau bekas goreng apa? Goreng ayam. Bekas goreng ayam tuh biasanya suka ada suka ada sisaan dari minyak ya. Nah, itu bisa dengan filtrasi ya. Ada penyaringnya biasanya. Kalau sekarang itu ya sudah satu set seperti ini. Misalnya itu tadi untuk menuang minyak itu ya, minyak goreng yang sudah dipakai itu langsung ke wadahnya, itu sudah ada penyaringnya ya. Kemudian berikutnya contoh dari tadi apa? Dekantasi, kemudian apa lagi? Kristalisasi. Kristalisasi apa contohnya, Jibril? Membuat garam dari air laut. Membuat garam dari air laut. Ini tadi kamu praktek kan? Ya, evaporasi. Terus selain garam dari itu apa lagi? Membuat gula kristal dari larutan gula pekat.
Membuat gula kristal dari larutan gula pekat. Oke, berarti dari tebu ya, dari tebu yang dipekatkan ya, dari larutan gula yang dipekatkan. Kemudian apa lagi? Kristalisasi. Untuk yang sublimasi selain dengan larutan kapur apa lagi? Apa? Dengan larutan garam. Garamnya diapain? Coba Rus. Garamnya dipanaskan. Garamnya gimana pas garamnya Ya, dipisahkan? dibaca aja nggak apa-apa. Di mana pasir akan mendapatkan dan air Di mana? di mana ditemukan dapat di airnya ditemukan atau dipisahkan. Apa gimana? Di mana pasir akan mendapatkan dan airnya ditemukan atau dipisahkan. Jadi dia pemisahan apa? Pemisahan Pasir. Pemisahan pasir dari pengotornya. Ya. Berarti didapatkan pasir yang lebih bersih. Iya. Oke. Dengan cara sublimasi. Ada lagi? Davinta? Ketemu? Davinta untuk apa? Kristalisasi, sublimasi, atau untuk dekantasi? Sublimasi. Dengan apa? Dengan pemisahan kapur. Kapur. Ya. Berarti sama kayak Natasha. Anak kapurnya diapain? Kapurnya saat campuran dipanaskan, kapur baru akan menyublim, berubah dari padat menjadi gas, lalu mengkristal lagi di tempat yang lebih dingin, meninggalkan pasir sebagai endapan. Oke. Jadi, nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari sini nih, ya kalau kalian perhatikan dari sini, ya ini nih, ini kan dia pemanasan, ini di sini si kapur nih. Kapurnya dengan pasir ya, kapur dengan pasir. Nah, nanti si kapur barus ini dia akan menguap, dia dipanasin kan, dia akan menguap terus kan, menguap itu dia jadi apa kalau menguap terus di atasnya ada es, jadi langsung dingin, makanya dia langsung terbentuk lagi kristal. Jadi si uap ini dia langsung mengembun, langsung terbentuk kristal. Nah, kristalnya ini nempel di bawah piring kaca ini, kaca arloji untuk menutup si wadah yang berisi iodin dengan pasir. Jadi nanti di sini tinggal pasirnya doang yang sisa ini. Pasirnya sisa, iodinnya akan menguap semua, nempel sebagai kristal di sini. Ya. Seperti itu. Oke, baik. Jadi itu ya. Tadi kita sudah membahas masalah sublimasi, kemudian kristalisasi ya. Kristalisasi tadi ada contoh garam, kemudian pemekatan gula ya yang diberikan oleh Jibril contohnya. Kemudian jadi sublimasi itu pada prinsipnya hampir mirip ya dengan distilasi ya. Hanya saja kalau distilasi itu dia keluar distilatnya berupa cairan, kalau dia sublimasi keluar keluar zat murninya itu dia dalam berupa kristal. Itu aja perbedaannya ya. Nah, berikutnya adalah, nah ini tadi ya, jadi suspensi, koloid, dan larutan. Oke, ini tampak sama. Nih ya, ini yang disebut dengan dua fase ya, fase pelarut dan fase zat terlarut ya. Jadi disebut dengan dua fase karena dia ada bidang batasnya jelas. Nih, ini Ibu ingin mempertegas lagi yang di pengertian yang dimaksud dengan dua fase. Yang dimaksud dengan dua fase itu adalah seperti ini ya. Nih, ini bidang batasnya jelas nih, kalau kalian lihat bidang batasnya jelas ya. Ini ada pelarut, ini ada zat terlarut ya. Ini ada pelarut, ini ada zat terlarutnya. Ya, seperti itu. Oke.
Masih ngantuk ya? Ngantuk? Coba kalian berdiri lagi. Berdiri lagi. Oke. Digerak-gerakan. Kita senam siang-siang. Senam siang-siang. Digerak-gerak tangannya. Oke. Baik. Terus kakinya digoyang-goyang. Oke. Oke. Baik. Sekarang kita main main apa ya kita ya? Biar kalian nggak jenuh, kita main apa ya? Kita main tebak-tebakan. Ya, kita main tebak-tebakan. Tapi ini tebak-tebakannya bukan seharusnya betul ya, tetapi tebak-tebakannya itu adalah bukan salah juga. Jadi tebak-tebakannya bukan. Jadi tebak-tebakannya hanya ibu yang tahu jawabannya. Ya. Jadi tebak-tebakannya adalah jadi tebak-tebakan ini judulnya adalah hanya ibu yang tahu jawabannya. Ya. Oke. Enggak banyak-banyak yang ditebak. Tapi hanya ibu yang tahu jawabannya. Oke? Tidak boleh terpisah. Tidak boleh terpisah. Harus sepasang. Adanya di bawah. Ayo apa? Hanya ibu yang tahu. Jawabannya adalah sendal dan sepatu. Oke. Plat mobil. Plat mobil. A berasal dari mana? Dari Serang. Salah. Plat mobil itu semua berasal dari Polda. Nggak ada yang. Memang kamu boleh bikin plat mobil? Nggak boleh kan? Kita boleh nggak bikin plat mobil sendiri? Nggak boleh. Jadi semua plat mobil itu berasal dari. Jadi semua plat mobil itu berasal dari Polda, ya, dari kepolisian. Hanya pihak itulah yang berhak mengeluarkan plat mobil. Yang lainnya tidak berhak. Oke. Berikutnya adalah silakan kalian duduk kembali. Silakan kalian duduk kembali. Kemudian kalian pejamkan mata. Kalian pejamkan mata. Tapi jangan sampai ketiduran ya, karena ini sudah siang waktunya. Jangan sampai ketiduran. Kalian relaksasi. Kalau yang tiba-tiba ketiduran, disuruh lari sama ibu di lapangan nanti. Nggak boleh ketiduran ya. Kalian harus relaksasi sambil merem matanya. Oke? Oke, silakan. Kalau yang kira-kira sudah segar, bisa melek lagi. Jangan sampai ketiduran. Nggak boleh ketiduran. Oke? Pejamkan mata. 1, 2, 3. Ada yang lagi mikirin, nanti saya yang jemput siapa ya?
Pejamkan mata. Ada yang sampai ditutupin. Saking susahnya merem ya. Banyak pikiran apa kamu? Apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan? Saat kalian memejamkan mata, apa yang kalian pikirkan? Banyak banget. Apa coba? Terus, apa yang kalian pikirkan? Tugas. Setiap hari tugas. Terus apa? Banyak uang. Bagaimana caranya banyak uang? Kerja. Tanpa kerja bagaimana? Ayo, dijawab sendiri. Ada yang bisa menjawab? Temannya? Apalagi ayo, apa yang kalian pikirkan saat menjamkan mata? Makan. Berarti tadi belum makan siang ya? Lapar. Haus. Oke. Ada lagi? Oke, pejamkan mata. Baik. Oke. Oke, baik. Oke, anak-anak. Ini adalah materi campuran, ini adalah materi kita pada pertemuan hari ini, ya. Jadi Ibu harapkan dengan kalian mempelajari kimia campuran ini, kalian akan semakin tahu, semakin memahami tentang yang termasuk larutan itu seperti apa, yang termasuk campuran itu, yang termasuk suspensi itu apa, yang termasuk koloid itu apa, ya. Dan kalian juga bisa melakukan pemisahan dengan tepat, ya. Jadi, oh kalau ini suspensi, berarti kalau suspensi saya harus melakukan pemisahannya dengan cara ini. Oh ini termasuk larutan, berarti kalau larutan saya harus memisahkan dengan cara seperti ini. Jadi harapannya kalian bisa melakukan metode pemisahan dengan benar, dengan cara yang tepat, ya. Seperti itu. Oke, baik, sekali lagi berikan appreciate untuk kita semua dan praktik yang sudah kalian lakukan. Ya. Ibu rasa untuk hari ini cukup pembelajaran kita tentang kimia campuran dan praktikumnya. Ya, jangan lupa nanti LKPD-nya dikumpulkan ya beserta hasil kalian, hasil praktikum kalian ya. Satu hal lagi, saat praktikum ini, Ibu sangat berharap kalian melakukannya dengan rasa kejujuran dan tanggung jawab ya. Artinya apa? Tidak boleh ada data yang dimanipulasi ya. Tidak ada data yang dimanipulasi, tidak ada data yang dibuat-buat. Jadi seperti apa adanya yang kalian lihat. Kalau memang dia keruh ya keruh, kalau memang dia bening ya bening, kalau memang dia larutannya mengendap ya mengendap, kalau tidak mengendap ya tidak mengendap. Jadi ditulis apa adanya ya. Karena kejujuran itu adalah satu hal penting di dalam kehidupan kita. Ya ini akan menjadi karakter kalian baik di masa sekarang maupun di masa depan ya. Itu adalah identitas kalian ya. Kalau kalian jujur, kalian akan diingat sebagai orang yang jujur ya, kalian akan dikenal sebagai orang yang jujur. Kemudian keterbukaan juga ya. Jadi kalian setelah kalian melakukan praktikum tadi ya, Ibu harapkan bagi kalian yang masih takut untuk bicara ya, udah mulai berani untuk berpendapat ya, untuk berpendapat. Jadi kenapa kenapa pembelajarannya tadi berkelompok dan harus mengutarakan pendapat? Tujuannya adalah itu, supaya kalian berani berpendapat ya. Karena tidak ada yang salah selama kita belajar, itu tidak ada kata yang salah ya, karena kan kita sekolah untuk tahu yang betul ya. Kalau kita sudah tahu yang betul, buat apa kita di sekolah
Ya kan kalian lebih baik belajar di rumah, internet sudah tersedia luas. Ya. Jadi kalian ke sekolah untuk belajar bagaimana hal itu seharusnya, bagaimana yang betulnya seperti apa. Ya, jadi jangan pernah takut dengan kata salah. Ya, jadi kalian harus berani mencoba. Berani mencoba, berani untuk maju, berani untuk berubah. Oke? Setuju anak-anak? Setuju ya? Oke, baik. Demikian untuk hari ini. Sebelum kita tutup, silahkan ketua kelasnya menyiapkan Sebelum pulang, adalah kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Selamat siang anak-anak. Silahkan kalian kembali ke rumah dalam keadaan aman dan selamat. Jangan kemana-mana tanpa memberitahu orang rumah. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silahkan. Berapa itu? Tiket.